dan tiba-tiba ngedenger suara cekikikan guys. Aduh, merinding saya guys. Nah itu apa namanya, gangguan yang pertama. Oke guys, kali ini saya akan bercerita cerita horor guys. Iya, jadi pengalaman ini dialami oleh bibinya teman saya guys. Jadi saya itu sama teman saya main guys, main ke mall gitu ya, biasa nongkrong di mall ya guys. Tiba-tiba si teman saya itu bercerita pengalaman horor yang dialami oleh bibinya guys. Oke guys, jadi gini ceritanya guys. Nah, jadi rumah bibinya teman saya itu biasanya di kos gitu ya, di kos ke anak mahasiswa gitu ya. Berhubung masa pandemi gitu ya guys, kemarin-kemarin bulan-bulan kemarin, jadi si kosan itu kosong guys, ya kosong, nggak ada yang menempati guys. Dan si tempat atau rumah kos-kosan itu di belakangnya adalah kebun kayu guys. Kalian tau lah ya kalau kebun kayu kayak gimana gitu ya guys, di belakangnya itu ada kebun kayu guys. Nah di sana putra-putra bibinya katanya nginep lah di sana guys, di kosan yang udah lama nggak berpenghuni guys. Nah anak itu adik kakak gitu ya, si adik kakak ini nginep di kosan yang kosong itu guys. Nah pas pada malam harinya guys, pada malam-malam gitu ya, nah si kakaknya itu yang cowok guys, si kakaknya itu yang cowok, yang adiknya yang cewek ya, dia itu misah kamarnya guys. Si kakaknya di sebelah sana gitu ya, yang si adiknya yang ceweknya ini ada di sebelah sini misalnya ya, beda kamar pokoknya ya guys. Waktu malam katanya ada jam 10-an guys, masih jam 10-an katanya guys. Nah si kakaknya itu udah tidur guys, udah tidur gitu ya, udah tidur sendirian. Nah si adiknya ini yang cewek guys, apa yang terjadi guys, ternyata adiknya yang cewek ini diganggu oleh makhluk halus guys. Ya si adik cewek ini diganggu guys. Gangguan yang pertama guys, aduh ini takut saya nyeritainnya guys. Gangguan yang pertama yang dialami oleh adiknya itu adalah ada suara guys, suara ketawa guys, ya pun gitu ya, ketawa. Aduh nggak bisa ngebayangin deh. Dan si adiknya ini yang perempuan ini kamarnya udah dikunci guys, udah malam gitu ya, dan dia sendirian belum tidur guys. Si kakaknya udah tidur, udah ngorok gitu ya, si adiknya ini belum tidur dan tiba-tiba ngedenger suara cekikikan guys. Aduh merinding saya guys. Nah itu apa namanya, gangguan yang pertama guys dari makhluk halus guys, ada cekikikan. Aduh nggak bisa bayangin deh ya, di kamar dikunci sendirian terus ada suara cekikikan nenek kun gitu ya guys. Nah di sana dia itu langsung berteriak guys, dia itu berteriak ketakutan gitu ya guys. Tapi si kakaknya ini yang si cowok gitu ya, yang di sebelah sana gitu ya, yang tidurnya di sebelah sana, nggak kedengeran guys ada adiknya yang berteriak guys. Mungkin apa namanya, tidurnya lelap banget gitu ya, kalau dalam bahasa Sunda kebluk gitu guys. Nggak kedengaran guys bahwa adiknya itu berteriak ketakutan gitu ya. Wah dia itu udah shock, udah gimana, udah stres gitu ya, yang si adik yang perempuan ini udah berteriak guys sekencang mungkin gitu ya, bahwa dia itu sedang diganggu oleh makhluk halus guys. Nah itu gangguannya pertama guys, si nyai kun itu cekikikan guys, ketawa-ketawa ya guys. Wah dia si cewek ini yang adiknya ini nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya nggak si kakaknya nggak bangun-bangun gitu, udah berteriak. Nah gangguan yang kedua guys, dia itu mengalami gangguan lagi guys sesudah si nenek kun ini bercekikikan gitu ya. Yang kedua gangguannya itu si nyai kun ini kayak apa namanya, menggeret-geret ke pintu guys, ke pintu kamarnya. Aduh guys, itu katanya suaranya jelas banget guys. Di situ gangguan yang kedua, wah udah gimana gitu ya,
Yang pertama kan ada suara cekikikan guys, dan gangguan yang kedua adalah suara kayak yang mencakar gitu ya, mencakar ke pintu guys. Aduh, nggak bisa dibayangin deh. Terus si cewek ini langsung menelpon ke ibunya katanya ya. Wah, malam-malam gitu nelpon ke ibunya, nggak diangkat guys. Nggak ada yang ngangkat gitu ya, ketakutan. Terus mencoba nelpon yang kedua kali ke saudaranya, masih saudaranya gitu ya guys. Ke entah ke siapa, pokoknya masih saudaranya. Nah, nyambung guys untungnya itu. Dan waktu nyambung, dia itu nyuruh tolong sambungin atau telepon ke ibu saya katanya, soalnya nggak diangkat-angkat. Nah, waktu itu langsung saja yang saudaranya itu nelpon balik gitu ya, nelpon ulang ke ibunya gitu ya, masih juga nggak diangkat guys, mungkin udah tidur, udah malam gitu ya. Nah, yang berhasil nyambung gitu ya, si saudaranya itu langsung lah datang ke ibunya gitu ya, ke ibunya si cewek ini yang diganggu. Itu anaknya gitu di kosan ada yang ganggu katanya. Nah, si ibu ini langsung datanglah ke kosan itu. Wah, di situ dong langsung shock banget gitu ya, pas pas didatangin oleh ibunya, lega kayaknya gitu ya. Soalnya langsung pas datang ibunya itu langsung nggak ada lagi gangguan-gangguan tersebut guys. Nah, anehnya itu guys, si kakaknya itu nggak bangun-bangun guys, entah kebulk atau gimana gitu ya. Nggak bangun-bangun guys. Si ceweknya itu lega gitu ya. Akhirnya ibunya menemuinya di kosan itu guys. Waduh, situasinya mencekam banget gitu ya. Si kakaknya nggak bangun-bangun, terus nelfon ibunya nggak nyambung-nyambung. Untungnya ada saudaranya yang masih nyambung gitu ya, masih bisa dihubungi. Akhirnya saudara itu manggil ke ibunya dan datanginlah ke rumah kos-kosan itu guys. Nah, itu dia guys, cerita dari teman gitu ya, pengalaman bibinya temen guys. Dan itu aduh, nggak kebayang gitu ya, ada suara cekikikan, terus ada suara yang menggeret-geret ke pintu gitu ya, kayak yang mencakar. Aduh. Tapi entah deh, orang-orang yang ngekos di sana dulunya entah diganggu atau enggak, katanya sih belum ada cerita gitu ya. Namun pas coba di apa, si anaknya ini, anak pemilik kosan ini nginep di sana, mendapat gangguan guys. Langsung diganggu gitu ya. Nah, itu dia cerita pengalaman horor dari bibinya temen guys. Semoga kalian terhibur, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan follow seluruh sosmed saya guys. Oh iya, buat kalian juga yang punya pengalaman horor, cerita horor, boleh deh kalian DM ke saya gitu ya lewat Instagram di sini @faridrich. Nah, kalian boleh DM saya, ntar saya kalau ada kesempatan diceritain gitu ya pengalaman-pengalaman horor kalian guys di channel YouTube saya. Oke, bye bye, see you in the next video.